Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organic SMP Channel. Sobat tani semua, perjumpaan kali ini saya ingin membahas tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan di musim rendang ini atau musim besar ya. Biasanya kita di akhir tahun menuju ke awal tahun biasanya kita bisa dibilang sebutannya adalah rendang. Nah, rendang ini sobat tani harus waspada ya, terutama tentang pertanian sawah kita, karena khususnya untuk petani padi kita harus memantau ya, harus wajib tahu atau menentukan apa yang kita harus tanam. Sobat tani semua, yang harus kawan-kawan semua tahu ya, sobat tani tahu semua, yang pertama harus kita lakukan adalah pengamatan ya sobat tani. Pengamatan tentang musim ya, musim tahun ini apakah hujan atau kebanyak hujan, hujannya termasuk tinggi atau rendah. Kita harus pantau dari instansi terkait ya, terutama di pemerintahan ada BMKG. BMKG adalah sumber informasi yang lebih akurat, bahkan prediksinya lebih tepat, tidak terlalu meleset dengan prediksi ya, sesuai dari kacamata kita kepada yang sudah. Sobat tani juga pernah mengalami ya, kita juga pernah mengalami cuaca atau curah hujan ya, biasanya di musim rendang walaupun dibilang rendah ya, itu pasti ada air hujan atau hujan cukup, pasti berair. Apalagi kalau BMKG memberi informasi itu curah hujan tinggi, dipastikan yang sudah di musim rendang itu atau musim besar itu hujannya atau air kiriman ya, itu akan lebih besar biasanya. Berkaca pada kejadian yang lalu ya di tempat kami, khususnya daerah Sumatera ya, Lampung, itu tahun kemarin itu ekstrim, hujannya sangat lebat dan potensi banjirnya sangat tinggi, sampai kawan-kawan sobat tani semua bisa menanam 3 kali tanam, ada yang 4 kali tanam, ada yang sampai nggak panen, ada yang 4 kali tanam panen sekali, 3 kali tanam panen 1 kali ya. Sangatlah menjadi sebuah ketakutan kita semua sebagai petani padi. Jadi sobat tani, kita bercermin kepada hal yang sudah kita di tahun ini 2005-2006. Sobat tani harus melihat prediksi dari BMKG, itu yang pertama. Kita acu pada acuan BMKG. Tetapi sobat tani juga bisa menyimpulkan bahwa musim rendang itu curah hujan tinggi. Bahkan sekarang di MT2, di MT3, bahkan ada yang MT3 sekarang. Sampai saat ini November, Desember ya, dari September, Oktober, November, ini hujannya masih terus ada, bahkan tinggi, termasuk tinggi. Dalam 1 minggu bisa 2 kali hujan, 3 kali hujan. Nah, jadi sobat tani, kita bercermin ya dari tahun ini, kita harus antisipasi untuk tahun berikutnya, yaitu untuk memprediksi cuaca. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua, setelah kita memprediksi cuaca, kita bisa menentukan tanaman padi jenis apa yang harus kita tanam ya. Itu kawan-kawan yang sudah, saya di sini bukan untuk menjelekkan ataupun membaguskan atau membaikkan ya, tetapi ini untuk kita bersama belajar mengetahui tentang hal yang penting harus kita lakukan. Pemilihan benih yang memang tahan terhadap curah hujan tinggi, itu yang pertama. Setelah itu
baru kita bisa menentukan benih apa yang cocok. Menurut Sobat Tani, dan banyak sekali masukan dari Sobat Tani juga yang berkomentar bahwa banyak saat ini yang viral padi yang bagus, yang baik itu banyak di padi-padi yang cenderung tidak tahan terhadap roboh ataupun tidak mau beranak, bahkan banyak sekali lah yang mungkin cerita-cerita yang membuat kita terpancing untuk memilih benih. Terus terang saja Sobat Tani semua, saya pribadi saat ini lagi bingung untuk menentukan benih, tetapi saya sudah punya rekomendasi yang saya ketahui dan insya Allah saya akan lakukan. Saya berkaca di tahun kemarin saya rendang tanam Inpari. Alhamdulillah kawan-kawan, jeblok Karena apa? Inpari sejenis IP, Inpari 32 yang sekarang ini viral, yang tonasenya membuat petani kita ini terpancing untuk menanam Tetapi khusus untuk tanah rawa kawan-kawan untuk yang memang yang mungkin tergenang air lah gitu. Itu lebih ekstra lah kita. Menentukan benih inilah sangatlah penting. Nah Sobat Tani, padi-padi yang mungkin untuk ditanam di lahan yang basah atau rawa, bahkan cenderung yang sering kena banjir, baik itu di darat ataupun di rawa, menurut saya kalau memang curah hujan tinggi, kita hindari benih padi yang memang terlalu genjah, yang memang riskan terhadap roboh atau kurang anakan gitu. Ketika banyak air biasanya kurang anakan gitu. Jadi kita harus menentukan dari sekarang bukan saya menjelekkan Inpari tetapi Inpari itu 32 atau khususnya Inpari 32 jenis apapun, merek apapun itu mau inisial M, itu inisial A, dan banyak sekali variannya. Menurut saya hindari dulu Inpari karena bukan hasil tidak baik, tetapi riskan terhadap roboh. Karena apa? Karena pemupukan kita yang tidak seimbang dengan curah hujan yang tinggi, biasanya identik roboh itu. Tetapi Sobat Tani, saya bisa merekomendasi selain Inpari yang hasilnya sama bahkan bisa lebih, itu ada beberapa yang harus kita tentukan jenis dan mereknya. Saya tidak akan menyebutkan merek tetapi jenis. Saat ini di tempat kami sudah mulai di pertokoan itu, di toko kios pertanian itu sudah mulai datang benih-benih yang untuk musim renang. Cilamaya muncul, menurut saya itu yang pilihan pertama jenis padi bulat umur 110 hari 105 hari itu padi Cilamaya muncul. Cilamaya muncul ini banyak sekali macamnya monggo silahkan pilih, itu rekomendasi saya pertama. Yang kedua yang padi hibrida atau padi panjang lah. Kita di biji bulat dan sekarang biji panjang atau hibrida, monggo. Mapan 05 termasuk agak tahan terhadap cuaca banjir, tapi jangan ditanam di rawa. Juga sangat tidak saya rekomendasi kalau untuk di rawa yang memang rawan banjir. Tapi Mapan 05 tanamlah di tanah tak ada hujan yang agak tinggi. Terus ada lagi Fortuna. Fortuna juga tidak termasuk batang kokoh. Itu
Terus yang inbreednya ada lagi padi panjang. Karena selain padi bulat itu hanya satu Cilamaya muncul. Tapi kalau padi panjang itu banyak jenisnya. Lalu kita geser lagi, saya merekomendasi lagi itu Trisultan, kawan-kawan. Pengalaman kami kemarin Trisultan ya. Trisultan itu sangat kokoh, berdiri tegak, sampai malai itu atau si buah itu jatuh sendiri saking keringnya di musim hujan tahun kemarin. Alhamdulillah ini milik pribadi saya, itu alhamdulillah aman ya, dengan pemupukan yang seimbang. Tuh termasuk tahan roboh. Oke, Trisultan. Lalu itu padi lama ya kawan-kawan. Terus ada lagi padi yang mungkin menurut saya juga saya rekomendasi dan mungkin viral juga, ini Simbok ya. Simbok Mentes salah satu padi unggulan untuk lahan rawa juga nih kawan-kawan. Rawa yang berair, Trisultan dengan Simbok ini saya rekomendasikan. Itu. Terus apalagi? Mungkin sobat tani masih bisalah memilih benih-benih apa saja yang memang faktanya memang tahan roboh. Bukan karena faktor lain-lain ya, memang karakternya memang tahan roboh, batang kokoh. Kawan-kawan semua harus menentukan benih yang memang seperti itu ya, bukan saya melarang atau menghalang-halangi untuk kawan-kawan menanam Inpari, tetapi Inpari ini riskan. Banyak sekali yang berkomentar Inpari 32 Maxi Pro, Inpari 32 Promeo, Inpari 32 HBD, Inpari, banyaklah Inpari. Bagus tidak tidak. Kalau masalah tahan ya tergantung nasib gitu aja. Kadang-kadang saya jelasinnya udah terlalu banyak gitu. Tetap saja karakternya memang lemas, batangnya memang kecil, gimana mau tahan roboh gitu. Apalagi tambah angin dan berair pasti roboh. Jangan sampai kita sudah capek-capek menanam, waktu mau panen roboh malah kita buang ya, kita buang uang, kita buang tenaga, kita buang pikiran ya. Sudahlah, kita cari yang tidak berisiko saja ya sobat tani semua. Yang saya anjurkan adalah Cilamaya muncul, terus hibridanya Mapan 05 ya. Terus apalagi Fortuna, terus apalagi masih banyak lagi ya. Cibatu juga bagus kawan-kawan ya. Cibatu tahan roboh juga, termasuk batang kokoh, termasuk ada ras ya kan, rasnya batangnya kokoh itu dari Ciherang ya. Terus apalagi banyak ya yang saya sebutkan tadi juga salah satunya. Monggo kesuksesan kali ini kita harus rasakan bersama. Tanamlah padi unggul yang memang tahan terhadap cuaca ekstrim. Oke sobat tani semua, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Adapun salah-salah kata dari saya mohon maaf. Banyak hal yang mungkin saya tidak tahu dan banyak hal yang belum saya bisa pelajari. Di sini saya berbicara speak up apa adanya. Mudah-mudahan ini ada manfaat atau bisa mengedukasi kepada sobat tani, mengingatkan, dan kita mengingatkan bersama-sama, dan kita insya Allah bisa sukses bersama-sama, amin. Nah sobat tani, saya cukupkan dulu video kali ini. Kita berjumpa di video-video berikutnya yang lebih menarik lagi, dan saya akhiri wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.